Hai guys, kembali lagi di channel PGSD Trilogi 2018. Aku Irene Megaweno, mahasiswa PGSD 2018 Universitas Trilogi. Di video kali ini, aku akan menjelaskan tentang pembelajaran tematik integratif. Nah, sebelumnya aku sudah buat mind mapping. Mind mappingnya seperti ini. Nanti aku akan foto dan aku akan taruh di video seperti ini. Dan aku akan menjelaskan satu-satu yang sudah aku tulis di sini. Dari rasional, pengertian, dan semuanya. Penasaran kan seperti apa videonya? Dan penasaran juga kan penjelasannya kayak apa? Ikutin terus, oke? Dah. Nah, sekarang aku akan mulai jelasin dari mind mapping yang sudah aku buat. Ini mind mappingnya. Aku akan mulai jelasin dari sini, yaitu rasional pentingnya pembelajaran tematik bagi anak SD. Yang pertama adalah dalam kehidupan sehari-hari, tidak satupun fenomena alam yang terjadi secara terpisah dan berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi bersifat kompleks dan terpadu. Yang kedua, kenapa penting? Tuntutan dan perkembangan ipteks yang begitu pesat dan kompleks yang secara alamiah perlu penyikapan secara realistik. Yang ketiga, jadi di dalam pembelajaran tematik itu ada keunggulannya. Yang pertama yaitu keunggulannya itu mengembangkan kognitifnya anak SD, afektifnya, dan psikomotoriknya. Jadi itu di dalam pembelajaran tematik itu bisa mengembangkan kognitif, afektif, dan psikomotoriknya anak SD ini, begitu. Nah, sekarang aku mau jelasin yang kedua, ada pengertian pembelajaran tematik integratif. Jadi pengertiannya itu adalah pembelajaran tematik integratif itu memadukan berbagai mata pelajaran dalam satu kesatuan yang dikemas dalam pembelajaran yang memberikan pengalaman kepada siswa. Jadi pembelajaran tematik itu mengumpulkan menjadi satukan beberapa mata pelajaran dan supaya memberikan pengalaman bagi siswa kita sendiri. Nah, itu jadi pengertian dari pembelajaran tematik integratif. Yang kedua, aku mau jelasin ada itu karakteristik pembelajaran tematik. Jadi karakteristiknya itu yang pertama berpusat pada peserta didik. Jadi pembelajaran tematik itu berpusatnya benar-benar kepada peserta didik supaya peserta didik itu mengalami perubahan secara langsung dan mempunyai pengalaman secara langsung. Terus yang kedua, karakteristiknya itu memberi pengalaman langsung kepada peserta didik. Nah, yang tadi sudah aku bilang, jadi supaya peserta didiknya itu punya pengalaman langsung, punya terjun langsung, dia sudah mengalami. Lalu yang ketiga, karakteristiknya itu pemisahan antar mata pelajaran tidak begitu jelas. Dan yang keempat, bersifat luas. Itu tadi karakteristik pembelajaran tematik. Nah, sekarang aku mau jelasin prinsip pembelajaran tematik yang ini. Di prinsip pembelajaran tematik ini ada 4 prinsip. Yang pertama, prinsip penggalian tema, di mana guru menentukan tema yang tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Terus guru menentukan tema yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Lalu guru menentukan tema yang bermakna bagi siswa, dan juga tema yang sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang otentik. Itu tadi prinsip penggalian tema. Jadi guru jangan sembarangan asal memilih tema. Yang kedua, ada prinsip pelaksanaan. Prinsip pelaksanaan ini di situ guru bukan sebagai aktor utama, tapi pembelajaran tematik ini sangat berpusat bagi siswa. Jadi guru hanya sebagai fasilitator. Dan juga di prinsip pelaksanaan ini terjadi pertanggungjawaban baik secara individu maupun secara kelompok. Dan juga di prinsip pelaksanaan ini guru hendaknya bersifat akomodatif pada ide-ide yang muncul. Itu tadi prinsip pelaksanaan. Lalu yang ketiga ada prinsip evaluasi. Prinsip evaluasi itu menekankan pada terjadinya evaluasi pada siswa. Terus evaluasi ini bersifat otentik dan juga bersifat
kesinambungan. Jadi itu prinsip evaluasi, dan juga alat evaluasi yang digunakan beragam. Itu dari prinsip evaluasi. Sekarang prinsip yang terakhir, yang keempat, yaitu prinsip reaksi, di mana guru memberikan reaksi siswa dengan semua yang terjadi. Jadi guru memberikan reaksi dengan siswa terhadap semua yang terjadi selama pembelajaran. Begitu. Itu tadi 4 prinsip pembelajaran tematik. Nah, sekarang aku mau jelasin yang ini. Yang ini yaitu prosedur pelaksanaan pembelajaran tematik. Di dalam prosedurnya itu ada 3 tahap. Yang pertama tahap perencanaan, yang kedua tahap pelaksanaan, yang ketiga tahap evaluasi. Di dalam tahap perencanaan itu yaitu ada penentuan tema, di mana tema bisa ditentukan oleh guru, tema bisa ditentukan oleh siswa, tema juga bisa ditentukan secara bersama-sama. Terus di dalamnya itu ada identifikasi dan pemilihan sumber belajar. Jadi guru memilih sumber dan media pembelajaran yang melibatkan siswa, supaya siswa mengerjakan hal yang nyata, dan juga melakukan simulasi dan bermain peran, dan seterusnya. Terus yang kedua, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan itu ada penyajian tema, curah pendapat, membuat kontrak belajar, pengumpulan dan analisis data, dan juga penyajian hasil belajar. Itu tadi tahap pelaksanaan. Yang ketiga, tahap evaluasi. Tahap evaluasi yaitu ada 2, yaitu pertama, fokus sasaran evaluasinya itu bukan hanya berpusat pada hasil kognitifnya saja, tapi juga berpusat pada proses yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Terus ada juga teknik evaluasinya. Itu tadi prosedur pelaksanaan pembelajaran tematik. Terus aku melanjut jelasin yang ini sekarang. Yang ini yaitu peran guru dan peran siswa. Aku menjelaskan yang peran guru dulu. Ini pertama. Peran guru itu yaitu pertama, memiliki wawasan yang luas. Terus yang kedua, guru bersifat partisipatif. Terus guru sebagai fasilitator, dan juga guru mendampingi siswa. Terus tadi itu peran guru. Sekarang aku menjelasin peran siswa. Peran siswa itu yaitu belajar, terus tumbuh dan berkembang, dan juga aktif. Jadi ada perannya masing-masing, ada peran guru dan ada peran siswa. Itu tadi. Nah, sekarang aku mau jelasin yang ini, yaitu pembelajaran tematik integratif berorientasi pendidikan karakter dengan pendekatan saintifik. Jadi di pendekatan saintifik itu ada langkah-langkahnya. Langkah pertama ada pengamatan, langkah kedua ada menanya, langkah ketiga ada mengumpulkan informasi, langkah keempat ada menalar, dan yang langkah terakhir yaitu mengkomunikasikan. Itu tadi langkah-langkah dalam pendekatan saintifik. Terima kasih teman-teman, sampai sini dulu videonya. Kurang lebihnya mohon maaf atas apa yang sudah saya jelaskan tadi. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Bye-bye.